Arsenal tanpa ampun menantang para pesaingnya dalam perburuan gelar Liga Inggris usai mengajar rival sekota mereka Chelsea dengan skor telak 5-0 pada Rabu 24 April dini hari. Semua keraguan tentang kekuatan Arsenal untuk bertahan di puncak klasemen langsung terbantahkan. Leandro Trossard membawa mereka unggul lebih dulu sebelum Ben White dan Kai Havertz masing-masing mencetak 2 gol dalam rentetan serangan memukau setelah turun minum, melumpuhkan Chelsea yang terlihat kebingungan. Ini adalah pernyataan tegas dari Arsenal yang telah bangkit secara impresif setelah kekalahan kandang dari Aston Villa dan tersingkir dari Liga Champions. Dengan 4 pertandingan tersisa, mereka kini semakin menekan Liverpool dan Manchester City. Mari kita lihat apa dampak dari kemenangan besar Arsenal atas Chelsea ini. Keunggulan selisih gol bisa jadi faktor penentu gelar juara. Arsenal mengkoleksi 77 poin dari 34 pertandingan. Sementara Liverpool yang akan menghadapi Everton memiliki 74 poin dari 33 laga. Sang juara bertahan Manchester City memiliki 73 poin, tetapi masih menyimpan 2 tabungan pertandingan. Diawali dengan lawatan ke Brighton. Ini adalah kali ke-6 Arsenal mencetak 5 gol atau lebih dalam pertandingan Liga Inggris musim ini. Dalam persaingan ketat seperti ini, keunggulan selisih gol yang signifikan yang mereka miliki bisa menjadi faktor krusial penentu gelar. Bagi Chelsea yang berada di peringkat ke-9, kekalahan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah mereka dari Arsenal dan pukulan telak dalam upaya mereka untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa. Hanya beberapa hari setelah kekalahan tipis di semifinal Piala FA melawan Manchester City. Chelsea bisa saja kebobolan lebih banyak lagi saat Arsenal mengamuk, tetapi para pendukung tuan rumah telah larut dalam suasana euforia karena gelar pertama mereka dalam 20 tahun mulai terlihat dalam jangkauan. Keuntungan psikologis Arsenal dalam perebutan gelar. 6 hari ternyata bisa membawa banyak perbedaan. Setelah kekalahan dari Aston Villa diikuti tersingkirnya dari Liga Champions di Munich, muncul kekhawatiran bahwa musim Arsenal akan runtuh lagi. Namun Arsenal menghajar Chelsea untuk mengamankan kemenangan Liga beruntun dan sekarang duduk nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 3 poin. Ini menunjukkan betapa cepatnya momentum bisa berubah dalam perburuan gelar juara. Di laga melawan Chelsea, Arsenal tampak seperti tim yang bermain tanpa rasa gentar yang menghantui mereka seperti musim lalu. Memenangi pertandingan melawan rival sekota mereka dengan skor telak mengirimkan pesan bahwa mereka telah pulih secara mental dari kemunduran bulan ini. Liverpool dan Manchester City, di mana City tertinggal 4 poin dengan 2 pertandingan tunda, kini berada di bawah tekanan untuk menjaga tempo saat mereka masing-masing bermain pada tengah pekan ini. Gelar kemungkinan besar masih difavoritkan untuk direbut oleh Manchester City, tetapi memiliki poin yang sudah didapat di papan klasemen dibandingkan City yang masih harus menjalani pertandingan tunda, membawa pengaruh psikologis yang besar. Ini akan menjadi seperti obsesi, bagaimana pemain menghadapi tekanan dalam perebutan gelar. Arsenal juga memberi rival mereka sesuatu yang lain untuk dipikirkan. Mereka sekarang unggul selisih 13 gol dari Liverpool dan 12 gol dari City, yang setara dengan bonus tambahan di tahap ini musim ini. Apakah laga ini memastikan posisi permanen Kai Havertz? Kai Havertz adalah pemain favorit Mikel Arteta yang bisa digeser-geser posisinya. Namun setelah mencetak 2 gol indah, perannya sebagai penyerang tengah tim seharusnya dijaga ketat seperti raja di papan catur hingga akhir musim. Cara dia mengatur waktu larinya untuk gol pembuka, menggunakan badannya untuk menahan Marc Cucurella sebelum menceploskan bola ke gawang, menunjukkan naluri seorang striker yang alami. Gol keduanya, sebuah penyelesaian cerdas dengan berbalik arah di pinggir kotak penalti, adalah aksi pemain yang merasa nyaman sepenuhnya di dalam timnya. Sulit untuk membayangkan hal itu terjadi di paruh pertama musim ini ketika Havertz bermain di bawah kemampuannya sebagai pemain nomor 8 di sisi kiri dalam skema Arteta. Tetapi jika 5 pertandingan terakhir menunjukkan sesuatu, itu adalah bahwa pemain Jerman itu paling efektif sebagai pemain nomor 9. Setelah menurunkan Havertz di sana selama 7 pertandingan berturut-turut, Arteta mencoba hal yang berbeda saat melawan Aston Villa dengan memasukkan Gabriel Jesus dan menurunkan Havertz kembali ke lini tengah. Arteta telah melakukan perubahan posisi skuadnya dalam 5 pertandingan terakhir. Saat Kai Havertz bisa melakukan pergerakan dari posisi yang lebih dalam,
performanya secara keseluruhan membuat Arsenal menjadi tim yang lebih lengkap saat memimpin serangan. Havertz bisa saja mencetak 2 gol lagi jika pengambilan keputusannya di saat serangan balik di babak pertama lebih baik. Namun dengan Havertz yang sudah mencetak 12 gol, Arteta sekarang akan berpikir ulang jika ingin memindahkan posisinya lagi. Apakah kiper Chelsea terlalu buruk? Jika gol Trossard yang membuka pesta gol Arsenal di Emirates Stadium dalam waktu 4 menit terlihat familiar, itu mungkin karena Petrovic pernah kebobolan di tiang dekatnya dalam situasi serupa oleh Jadon Bogle dari Sheffield United 3 pekan lalu. Di satu sisi, rasanya terlalu berlebihan untuk fokus pada kontribusi kesalahan Petrovic pada gol pembuka Arsenal. Karena bek Chelsea, Alfie Gilchrist, juga membiarkan areanya terekspos oleh pergerakan Declan Rice dan juga overlapping Trossard. Sementara Noni Madueke dan Enzo Fernandez tidak ada yang bisa memberikan perlindungan. Tapi seharusnya juga tidak mungkin Trossard bisa mencetak gol sendiri dari posisi seperti itu. Dan gol yang menentukan jalannya pertandingan bagi Arsenal ini semakin mempertegas perasaan bahwa kesalahan-kesalahan fatal mulai muncul dalam permainan Petrovic di musim pertamanya di Liga Inggris bersama Chelsea. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Petrovic bermain di Major League Soccer 9 bulan lalu, dan bahkan tidak dibeli untuk menjadi kiper utama Chelsea. Cedera Robert Sanchez memberinya kesempatan masuk Chelsea, dan untuk serangkaian pertandingan, dia memanfaatkannya dengan mengagumkan. Namun menjadi semakin jelas bahwa salah satu posisi di Chelsea ini tampak lemah. Robert Sanchez sendiri juga jauh dari meyakinkan di Liga Inggris. Perbedaan antara dia dan Petrovic sekarang tak beda jauh. Dan ini akan menjadi PR tambahan bagi Pochettino. Kata sang manajer, Mikel Arteta berharap hasil ini akan berdampak positif di sisa musim. Para pemain Arsenal menurut Mikel Arteta bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka tahu untuk apa mereka bermain, dan hal itulah yang membuat timnya tampak kompak. Dan ia merendah dengan mengatakan bahwa perannya adalah menuntut mereka, dan juga pada saat yang tepat membuat mereka percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Sementara itu pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menyalahkan start yang lambat dari para pemainnya, dan kemudian hal tersebut membuat sulit bagi timnya untuk bangkit dari gol kebobolan di awal laga. Pochettino juga mengakui bahwa Chelsea memulai pertandingan dengan buruk dan tidak bisa menyamai intensitas Arsenal. Kurang tajamnya pemainnya dan kontrol permainan menjadi faktor kekalahan mereka. Dia kecewa dengan performa timnya dan berharap mereka bisa bermain lebih baik di pertandingan selanjutnya. Tantangan berikutnya, Tottenham Hotspur. Derby London Utara di pekan terakhir bulan April akan digelar pada tanggal 28 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di satu sisi ada tim yang sedang mengejar gelar juara, sementara di sisi lain ada tim yang membutuhkan poin untuk menjaga harapan lolos ke ajang Liga Champions. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Meskipun Arsenal tidak terkalahkan dalam 3 pertemuan terakhir dengan Spurs, mereka kehilangan 2 poin di pertandingan tandang September lalu. Saat itu, Arsenal sempat unggul 2 kali, tetapi harus puas dengan hasil imbang 2-2. Bagaimana menurutmu? Apakah perjalanan Arsenal akan lancar jaya hingga pertandingan terakhir musim ini? Atau siapa menurutmu yang bisa jegal The Gunners? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.